Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya Bambang Siswono Sudasono, NIM 225044011 akan menjelaskan mengenai rangkaian start data manual. Video ini merupakan pembunuhan tugas mata kuliah praktik instalasi listrik industri yang diampu oleh Bapak Insinyur Satria Jaya Wardana, MH, IPMSN. Mari simak video ini. Oke, kita awali dari rangkaian start data manual ini untuk pembuatan rangkaian kendalinya. Pertama, dari sumber 3 fasa ini, kita hubungkan salah satu fasa ini ke MCB satu fasa. Misalkan kita hubungkan ini dari R ke masukkan MCB satu fasa. Selanjutnya dari MCB satu fasa ini keluarannya kita hubungkan ke masukkan overload. Setelah kita hubungkan dengan overload, selanjutnya dari NC overload ini kita hubungkan dengan emergency switch. Untuk NO overload ini nanti kita hubungkan ke lampu indikator overload. Selanjutnya dari emergency switch ini kita hubungkan keluarannya ke masukan off. Dan dari masukan off ini, dari keluaran off ini kita hubungkan ke push button on. Jadi ini di sini overload berfungsi untuk melindungi rangkaian ini dari misalnya kondisi arus berlebih atau panas berlebih yang diakibatkan kondisi overload. Selanjutnya, on ini pas button on kita kunci dengan menggunakan kontak bantu dari KM1 yang normally open 1314 ini. Kita hubungkan dari masukan on ke 13. Sedangkan keluaran on kita hubungkan dengan 14. Setelah kita hubungkan seperti ini dari keluaran 14 ini NO ini kita hubungkan ke coil KM1. Jadi di sini KM1 bertindak sebagai main. Makanya di sini operasi start datanya start 13 delta 12. Ini selalu nyala pas operasinya berjalan. Selanjutnya kita untuk online dari start ke delta karena manual kita menggunakan jogging switch. Ini masukkan jogging switch ini kita hubungkan dari keluaran. Ini kita jumper aja masukkan dari jogging switch yang normally open dan normally close. Setelah kita buka seperti ini, selanjutnya untuk jogging switch ini kita menggunakan kunci dari KM2 kontak bantunya yang 1314. Kita gunakan yang ini untuk kontak penguncinya. Dari masukan jogging switch kita hubungkan ke 13 ini. Selanjutnya untuk keluaran kita hubungkan dan keluar di sini. Setelah kita buka seperti ini, lanjut. Jadi ketika kondisi awal kan 13 menyala startnya. Jadi ini dari NC ini kita bukan ke KM2 yang NC atau baterai yang NC nya 122, terus kita hubungkan dengan coil KM3. Ini kita hubungkan dengan KM2 yang normally close. Ini keluarnya kita hubungkan dengan KM3, coil KM3. Ini kita hubungkan dengan coil KM3. Setelah kita buka seperti ini, kita lanjut untuk nih NO ini dari jogging switch kita hubungkan ke coil ini melalui KM3 yang normally close. Kita gunakan yang ini saja. Jika sudah seperti ini dari KM2 yang dari KM3 ini, jadi ini kontak bantu KM1, ini kontak bantu KM2, dan ini kontak bantu KM3. Ini kita hubungkan dengan coil KM2. Oke. Ini ya, ini KM3.
lampunya. Setelah itu, ini sudah selesai, kita hubungkan dari keluaran coil ini ke sumber netral. Kita ganti warnanya menjadi biru. Jadi masing-masing coil keluaran ini kita coba aja dan kita hubungkan dengan sumber netral. Kita jatuh KM1, KM2 dan KM3. Ini dari netral kita buka. Seperti ini, dan selanjutnya kita lanjut ke untuk lampu indikator, baik itu RST, RAS, standby, overload, star, dan deadline. Kita buka. Jadi ini untuk warna RST nya kita sesuaikan dengan fuel 2011, harinya hitam. Kita dari T aja dulu. T nya warna abu-abu. Ini untuk lampu indikator T. Selanjutnya untuk dari S nya warna coklat. Oke, kita ulang lagi. Jadi R ini kita buka dengan indikator untuk lampu fasa S. Lanjut untuk R nya kita pakai warna hitam, kita hubungkan ke lampu indikator fasa R. Kita hubungkan dengan lampu indikator dari R ini. Kita hubungkan. Selanjutnya kita lanjut ke kerannya. Untuk keran ini kita hubungkan dengan keluaran on. Jadi ketika rangkaian ini bekerja, onnya hidup, maka lampu rem menyala. Dan ketika ini mati, ketika kita tombol off, maka kerannya menjadi mati. Ini kita buka dengan keluaran dari. Setelah itu untuk standby-nya, jadi karena di sini KM1 selalu menyala, maka kita bukan dari masukkan off ini menggunakan kontak bantu KM1 yang EJ. Jadi ketika kondisi awal on ini belum menyalakan, maka standby masih menyala. Sedangkan ketika ini KM1 ini menyala aktif, maka standby menjadi mati. Kita hubungkan dengan masukkan on. Oke, sudah. Dan dari keluaran ini kita hubungkan dengan lampu standby. Selanjutnya untuk overload kita bukan dari NO overload, dari OL ini yang NO kita bukan dengan lampu indikator.
Jadi jika overload mendeteksi terjadi overload, maka ini akan berubah dari awalnya NO menjadi NC dan mengakibatkan lampu indikator overload ini menyala. Selanjutnya untuk start dan delta indikatornya, ini lampu A kita misalkan untuk indikator start dan ini untuk indikator delta. Untuk indikator DJD indikator delta. Kita hubungkan untuk karena kondisi startnya itu start 3 menyala, kita hubungkan dengan coil KM3. Jadi ketika KM3 ini aktif, maka lampu indikator start juga aktif. Seperti ini. Dan selanjutnya untuk indikator deltanya kita menggunakan coil dari KM2. Bukan dari sini saja. Seperti ini. Dan jangan lupa setiap lampu ini kita buka dengan sumber netral. Kita ganti dari warna biru, kita buka dengan netral. Pertama ini kita cara lampu start dan delta kita buka nih warnanya ke sumber netral. Startnya sudah, deltanya sudah. Selanjutnya lampu run, standby dan overload. Lampu run, standby dan overload. Selanjutnya jangan lupa juga untuk lampu RST ini juga kita hubungkan dengan netral. Ini sudah. Inilah rangkaian dari kendali start delta manual. Jadi ini prinsipnya ketika MCB terus overload, kemudian switch off. Ketika kita tekan pas button on, maka ini sistem akan bekerja di mana kondisi awalnya start yaitu 1-3. Ketika ini tekan jogging switch, maka akan beralih dari 1-3 menyala menjadi 1-2, 3-nya mati. Ketika ini rangkaian bekerja, maka laporan menyala. Dan ketika rangkaian ini operasi 1-3 dan 1-2 ini bekerja, maka lampu standby menyala karena dia terhubung dengan seperti ini. Dan dari NC KM1, maka ketika KM1 nya aktif kan dia kan aktif terus, maka ini lampu standby menjadi mati dan akan menyala lagi ketika kita tekan tombol off. Untuk overload, ketika terjadi overload maka lampu indikator overload akan menyala, dan start ketika operasi ini 1-3 menyala maka start, dan delta 1-2 menyala lampu indikator deltanya. Inilah untuk rangkaian kendali. Next kita akan merangkai rangkaian powernya. Ini dari masing-masing sumber. RST nya kita hubungkan dengan NFB, noise speaker. Oke, ini kita ganti dulu warnanya menjadi hitam. Jadi NFB ini di sini berfungsi untuk melindungi atau memutuskan hubungan dengan motor ini ketika terjadi arus berlebih atau beban berlebih. R S T.
ini kita hubungkan dengan MCB 3 pasang. Ini juga nih, jadi masing-masing NFB tadi yang dapat masukan dari sumber 3 fasa RST kita hubungkan dengan MCB 3 pasang. Terakhir ini. Setelah kita hubungkan seperti ini, lanjut kita hubungkan dengan kontak utama dari KM1, KM2, dan KM3. Pertama kita hubungkan dengan kontak utama KM1. Ini kita hubungkan dengan MCB 3 pasang. Selanjutnya ini juga nih 135 ini kita hubungkan sesuai urutannya sesuai. Terakhir yang nomor 5. Setelah kita hubungkan seperti ini, lanjut ini keluaran dari KM1 246 kita hubungkan dengan beban. Tapi sebelum beban kita melewati offload ini dulu. Kita lewat hubungkan dulu ke offload. Nomor 4 ini sesuai aja untuk rangkaiannya. Kita hubungkan sesuai urutan. Setelah seperti ini, lanjut ini sesuai aja urutannya. Jadi ini dapat U, soalnya kita hubungkan juga ini lanjut ke V, dan terakhir ini W. Setelah kita hubungkan seperti ini, lanjut ini untuk keluaran bebannya atau motornya sesuai urutan. Kita awali dengan 2 dulu. W ini ke Z, terus lanjut dari 4 ini ke Y, dan terakhir nanti itu X kita hubungkan dengan 6. Nah, terhubung seperti ini, kita hubungkan nih KM1 utama KM1 dengan KM2. Ini 5 ke 1, 3 ke 3, dan 1 ke 5. Setelah seperti ini, kita hubungkan nih dari kontak utama KM2 ke KM3. 6 ke 4, 6 ke 2, 4 ke 4, dan 2 ke 6. Untuk 135 ini kita jeper aja time delay. Inilah rangkaian power dan rangkaian kendali dari start data manual. Itulah penjelasan dari saya mengenai rangkaian start data manual.